saya juga perlu ingatkan kembali bahwa di antara seagung-agung amalan soleh ketika di bulan Idul Adha atau terkhusus adalah di Idul Adha tanggal 10 adalah berkorban. Dan kurban ingat adalah sembelihan. Korban itu sembelihan dan harus disembelih. Nah, khawatirnya bahwa seseorang itu punya analogi atau dia mengkiaskan, karena mungkin menghadapi keadaan yang hari pembatasan sehingga tidak boleh orang berkerumun, ya. Terus akhirnya dia mikir, daripada kita capek-capek beli sapi, kalau sapi harganya sekian, jadi dagingnya sekian, kenapa kita nggak beli daging aja? Toh harganya sama. Kalau kita beli sapi yang anggaplah ya paling mungkin agak kecil 15, 17 dan kemudian ke atas, kita beli daging aja kalau sekian kilo itu hanya 16 juta. Sudah tinggal kita bagi aja. Kira-kira bagaimana menjikapi hadis larangan memberi daging korban bagi tukang jagal atau panitia korban? حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الدين بارك الله فيكم جميعا. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita senantiasa memuji, menyanjung Allah Tabaraka Ta'ala, dan kita pula dengan lisan-lisan kita basahi dengan kalimat-kalimat yang baik disebut dengan kalimatut thayyibah. Dan terlebih pada hari-hari ini kita masih berada di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, sehingga satu riwayat khusus
maka kita untuk memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil, sehingga disebut dengan takbir mutlak, sebagaimana kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kapanpun tidak terikat sehabis sholat, ketika kita berjalan, ketika kita beraktivitas, maka takbir diperbanyak. Adapun kemudian takbir yang disebut dengan muqayyad, yang terbatas, maka di hari-hari Idul Fitri adalah dimulai pada salat fajar, yaitu di yaum Arafah, sampailah di ba'da salatil asr di ayyamut tasyrik. Maka itu takbir yang disebut muqayyad, artinya terbatas dan dilakukan sehabis salat fardu. Adapun bacaan takbir itu ketika kita mengucapkan takbir muqayyad ba'da salat maktubah, mulai di ba'da salatil fajr pada tanggal 9, kemudian diakhiri pada ba'da salatil asr di ayyam tasyrik. Apakah mana yang didahulukan, ucapan takbirkah atau sebagaimana istighfar 3 kali, kemudian juga kalimat tauhid dan yang lainnya? Maka fi khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan dia disebutkan insyaallah taala oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarhul Mumti'. Adapun ada yang berpendapat maka mubasyaran ketika sehabis salam maka langsung takbir. Adapun pendapat yang lainnya maka tetap didahulukan adalah istighfar. Maka ini adalah permasalahan khilaf, walaupun secara pendapat terkuat adalah tetap istighfar terlebih dahulu. Dan takbir itu sebenarnya tidak dilakukan dengan jama'i, berjamaah, sebagaimana yang kita ketahui hari-hari ini. Jadi takbir itu dilakukan memang artinya nafsi-nafsi, pribadi-pribadi, sehingga kita ketahui waktu itu sempat gemuruh di masjid Rasulullah SAW karena memang mereka lagi memandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Dan mengingatkan kembali insyaallah taala kita pada hari ini, masyaallah, tadi kebetulan saya karena begitu kangen dengan terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya sempat gimana begitu ya, namanya hati kita begitu rindu, sudah hampir 2 tahun tidak bisa ke sana. Ya qadarallah ma syafa'al, karena memang pandemi, karena wabah corona ini. Sehingga barakallahu fikum, maka saya mengingatkan kembali bahwa insyaallah taala yang dimana insyaallah malam hari ini, yakni persiapan para hujjat yang haji ini adalah mempersiapkan bahwa besok melakukan tarwiyah. Jadi sudah persiapan. Jadi secara umum begitu. Adapun kalau orang-orang kita Indonesia ini, tarwiyah itu hampir dianggap asik. Dan tarwiyah itu dilakukan adalah jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sehingga para hujjaj mereka waktu duha mereka mandi ihram, dan ini mulai masuk di hari-hari haji, sehingga dia mandi ihram di pemondokan masing-masing, di hotel masing-masing. Kemudian dia mandi ihram, dan sebelum mandi sebagaimana dia potong kuku dan semitalinya. Jadi semacam itu, dan kemudian barakallahu fikum, baru kemudian dia mandi. Setelah mandi kemudian dia pakai pakaian ihram, dan kemudian setelah dia ada di atas kendaraan baru dia mengucapkan talbiyah labbaik hajjan, ya, la ria'an fiha wala sum'a, walau kemudian dia talbiyah terus ketika di kendaraan, dan itu dilakukan waktu duha. Dan kemudian dia berangkat menuju Mina untuk mabit di sana di malam Arafah, malam tanggal 9. Dan insyaallah taala saya mengingatkan kembali bahwa Yaum Arafah adalah puncak
berkumpulnya para hujjaj ya di satu tempat yang luas, namanya di Arafah, yang dimana di sana ada kisah Jabal Rahmah. Adapun memang tidak ada satupun syariat kita harus naik dan sebagainya di sana. Dan itu na'am barakallahu fikum, untuk kita yang tidak haji maka disunnahkan untuk berpuasa. Saya ingatkan kembali, jadi sehingga nanti besok insyaallah ya, jadi malam Isnin maka sahur niat untuk puasa Arafah, karena begitu besar mulianya tentang keutamaannya. Sebagaimana hadis Abu Qatadah ini mengingatkan kembali. Adapun untuk yang berpuasa, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh kalau dia puasa di hari Arafah, karena tidak, memang mereka justru menyibukkan untuk zikir, berdoa, diawali dari ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, yang setelah dia sholat dengan qasar jamak takdim ya, dan setelah dilakukannya namanya khutbah Arafah. Jadi seperti itu. Nah, ini mengatakan kembali barakallahu fikum, jadi besok itu namanya tarwiyah. Dan adapun adakah amalan khusus dan pendapat khusus bahwa adanya mengaitkan antara puasa tarwiyah tanggal 8 dengan puasa Arafah ya, maka tidak ada penjelasan secara khusus bahwa kalau puasa Arafah diikuti tarwiyah ya. Jadi seperti itu, tidak ada. Adapun ada salah satu pendapat di antara ulama menyatakan bahwa keutamaan berpuasa, maka yang afdal adalah Yaumu Arafah, setelah tarwiyah baru kemudian 10 hari yang dari tanggal 1 sampai 9 itu. Nah, tapi tidak menjelaskan bahwa Yaumu Arafah ketika kita berpuasa harus diikuti tarwiyah, itu enggak ada. Tentu berbeda dengan puasa di bulan Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Nanti insyaallah taala untuk bulan berikutnya ya. Jadi awal setelah Dzulhijjah kemudian Muharram. Itu baru ada 2 disebut Tasu'ah dan kemudian Asyura. Jadi itu saya mengingatkan kembali tentang insyaallah taala besok itu hari Yaumut Tarwiyah, dan adapun hari Senin insyaallah taala adalah Yaumul Arafah. Kita perbanyak takbir, tahlil, tahmid, tilawatil Quran, kita berpuasa, banyak bersedekah dan mempersiapkan diri kita. Insyaallah taala besoknya adalah Yaumun Nahr, disebut pula adalah Yaumul Adha atau disebutkan Idul Adha, puncak daripada amalan-amalan bagi orang-orang haji yang mereka menyempurnakan ibadah atau manasik haji mereka tanggal 10 itu. Tayyib. Barakallahu fikum. Saya juga perlu ingatkan kembali bahwa di antara seagung-agung amalan soleh ketika di bulan Idul Adha atau terkhusus adalah di Idul Adha tanggal 10 adalah berkorban. Dan kurban, ingat, adalah sembelihan. Kurban itu sembelihan dan harus disembelih. Nah, khawatirnya bahwa seseorang itu punya analogi atau dia mengkiaskan, karena mungkin menghadapi keadaan yang hari ini, pembatasan, sehingga tidak boleh orang berkerumun ya. Terus akhirnya dia mikir, daripada kita capek-capek beli sapi, kalau sapi harganya sekian, jadi dagingnya sekian, kenapa kita nggak beli daging aja? Toh harganya sama. Kalau kita beli sapi, anggaplah ya paling mungkin agak kecil 15, 17 dan kemudian ke atas, kita beli daging aja kalau sekian kilo itu hanya
16 juta. Sudah tinggal kita bagi aja. Kira-kira gimana? Itu kurban atau bukan kurban? Nah, itu namanya kurban pikiran yang salah. Ya, jadi disebut dengan aklaniyan, pakai akalnya. Jadi agama ini tauqifi. Artinya apa? Baku. Sehingga ayatnya jelas. Tapi ini ada pemikiran yang semacam itu. Sudah dulu pula ada bahwa kurban itu tidak perlu disembelih, boleh diternak, dikembangbiakkan, terutama diberikan ke anak-anak yatim. Kenapa? Ini sudah banyak orang makan daging ini. Nah, gitu. Subhanallah. Ya, jadi tetap ayat, ingat dalilnya surat Al-Kautsar 2, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Ini menjelaskan apa? Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, ya, dari sahabat di sini Ali ibn Abi Talha, ya, dari sahabat Ibnu Abbas, ucapan Atha, Mujahid, mayoritas ulama sebenarnya di dalamnya bahwa artinya apa? Menyembelih itu pada hari raya kurban. Makna di sini fasholli salatu rabbmu wanhar, dan sembelihlah. Dan penyembelihan Idul Adha atau penyembelihan kurban itu dilakukan apa? Ba'da salat Id. Ya, jadi jangan pakai memalingkan, mengkiaskan dalil ayat seperti gimana? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Hakikatnya Allah tidak nerima daging-daging dan darah-darah kurban kalian. Yang diterima itu penting takwa antum. Jadi dipahami apa? Ya kan jelas, berarti nggak perlu disembelih kan? Penting takwa. Kita sudah niat. Jadi justru mungkin lebih bermanfaat. Kenapa? Nanti kalau itu dikembangbiakkan kan, itu bisa biaya pendidikan, apa, logis kan? Masuk akal juga. Terus gimana syariat ini? Jadi seperti itu. Sebenarnya Rasulullah juga tidak ada contoh. Nah, inilah manusia di zaman kita ini bahaya kalau sudah pakai akalnya. Ya, ingat bahwa namanya udhiyah itu binatang kurban dari bahimatul an'am, binatang ternak yang sudah dikenal, maka kemudian itu disembelih di hari-hari khusus, waktunya juga khusus, tidak bisa digantikan. Kalau sekedar sembelih binatang sembelihan atau kemudian daging, kan bisa di luar Idul Adha, nggak terikat dengan waktu. Nah, seperti itu. Baik. Kita masuk pada pembahasan tentang ahkamul udhiyah, hukum-hukum kurban, dan insyaallah kita akan tuntaskan jumlah hewan kurban. Dan kemarin saya sampaikan memang untuk yang lebih mirip, mendekati tentang sifat-sifat kurban yang dilakukan Rasul, maka tentu lebih afdal. Satu kambing cukup untuk satu keluarga. Jadi satu kambing itu sudah cukup untuk satu keluarga. Walaupun jumlah mereka mungkin banyak. Yang dimaksud satu keluarga itu apa? Keluarga seseorang, mereka di bawah tanggungan dan nafkahnya. Itu maksudnya. Ya. Jadi di mana mereka di bawah tanggungan apa? Tanggungan dan nafkahnya. Maka satu kambing sudah cukup. Ya. Artinya dia satu rumah, satu bangunan. Adapun kalau udah di luar, mereka bertempat tinggal di rumah masing-masing, maka itu sudah beda hukumnya. Maka hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, maka dia mengatakan kunna nudhi bisyatil wahidah yatbahu ar-rajul anhu wa an ahli baitih. Kami, ini sahabat itu mengkisahkan, dulu menyembelih satu kambing kurban untuk kurban yang menyembelihnya dan untuk keluarganya. Thumma tabahan nasu ba'du fasarat mubahatan. Ya. Kemudian setelah itu manusia saling berbangga sehingga menjadi kebanggaan mereka. Artinya kebanggaan di sini bukan ujub, ya.
mereka berbahagia. Mereka merasa mendapatkan kepuasan. Kenapa? Bisa kurban. Nah, juga dalam sebuah riwayat Rasul pernah menyembelih 2 kambing kibas. Di sini kok kibas ya? Ini kibas itu orang Jawa ya. Yang betul Indonesia kibas ya. Pakai K ya, pakai kaf ya. 1 untuk beliau dan keluarga. Berarti 1 ekor kambing. Ada yang lain untuk umat beliau yang belum berkorban. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga oleh sebab itu ya demikian. Kemudian ada sempat sebuah postingan yang itu juga sempat ditanyakan ke saya. Jadi sampai mereka menyebutkan sebuah riwayat walaupun memang dari riwayat siapa namanya? Ibnu Majah. Riwayatkan Ibnu Majah. Tapi kan kita tahu bahwa Sunan Ibnu Majah itu tidak semua hadis-hadis yang tercantum dalamnya adalah sahih. Sehingga sampai Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani beliau pun menulis kitab namanya Sunan Sahih Ibnu Majah, juga Sunan Dhaif Ibnu Majah. Jadi saya ada dhaifnya. Abu Dawud juga demikian, At-Tirmidzi juga demikian, ya, An-Nasa'i juga demikian. Jadi seperti itu. Artinya apa? Seseorang suruh baca istighfar 100 kali, demikian. Itu keutamaan karena melebihi apa namanya? Kalian berkorban. Kalau seperti ini orang difahami, ya udah banyak istighfar aja, tidak usah korban. Karena melebihi banyak istighfar saja. Walaupun dia pahami bagi yang belum bisa korban. Pada intinya Rasulullah SAW saja sudah beliau korban ketika di masa beliau untuk umat yang belum mampu berkorban. Sampai beliau berdoa kan pernah, Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wali ahli wali ummati. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, bolehkah seorang anak ada patungan sama ayahnya untuk hewan kurban? Makanya seperti ini juga dibolehkan. Dengan syarat mereka tinggal satu rumah. Karena dibenarkan dalam sebuah riwayat, ala ahli kulli baitin fi kulli amin adhiyah. Hadits Hasan, bahwa kewajiban atas setiap keluarga di setiap tahun adalah satu hewan kurban. Nah, ada kadang yang memahami bahwa kurban itu seumur hidup cukup sekali saja. Maka ini juga tidak benar. Setiap memang ada kurban, di mana kita diberikan kelebihan harta dan diberikan kemampuan oleh Allah, ya kita berkorban. Semoga Allah senantiasa memberikan kemampuan kita untuk berkorban setiap hari raya kurban. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik. Jika masing-masing kemudian tinggal di rumah yang berbeda, maka tidak boleh kalau bersekutu seperti ini. Maka wajib setiap keluarga, kepala keluarga, atau di antara keluarga yang memang punya lebih harta, mungkin saja suaminya ketika itu lagi tidak ada, terus ada istri yang punya, ya istri yang korban, atau sebaliknya. Ya, kalau apa namanya beda-beda, maka itu tidak bisa kalau bersekutu. Tapi tetap persyaratannya apa? Bahwa dalam apa namanya satu sapi, maka untuk itu 7. Adapun untuk satu unta bisa 10 orang bersekutu. Dan itu riwayatnya dari Ibnu Abbas, kunna ma'an nabi fi safar fa hadara al-adha fa dhabahna al-baqarah an 7 wal ba'ira an 10. Ini riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Naam. Dan disebutkan oleh Imam Syaukani dalam Nail, Nailul Autar maksudnya, bahwa kami dulu pernah bersama Nabi dalam sebuah perjalanan safar. Lalu datanglah Idul Adha, artinya hari Id, Idul Adha. Kami menyembelih sapi untuk 7 orang, patungan maksudnya, dan unta untuk 10 orang. Jadi satu kambing sah.
Kemudian waktu menyembelih hewan kurban, maka adalah diawali dan waktunya adalah ketika tanggal 10 Zulhijjah, namanya Idul Adha, dan dilakukan setelah sholat. Setelah sholat. Adapun kalau itu disembelih sebelum sholat, ya sembelihan biasa. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka adalah dia mengulang dengan hewan kurban di tempat yang lainnya. Itu Rasulullah menyebutkan begitu. Jadi setelah imam selesai khutbahnya, imam menyembelih, ya, jadi seperti itu. Menyembelih sebelum imam, artinya imam itu dimaksudkan memang sholat tadi, ya, maka batal, mengulang. Dan ini berdasarkan riwayat yang memang disebutkan demikian. Ada pun dimaksud dengan imam, penguasa negeri, muslim, dia muslim, ya. Kalau tidak ada imam, ya, dan atau imam tidak menyembelih, atau menyembelih tapi tidak diketahui, maka kita bisa menghitung, memperkirakan, ya, menyembelih tetap habis sholat. La yadbahna ahadukum hatta yusalliya. Jangan sekali-kali salah seorang kalian menyembelih kecuali sampai dia selesai sholat. Adapun akhir menyembelih adalah akhir hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Dan itu memang disebutkan oleh Rasul, kullu ayyamit tasyrik dzabhun, bahwa setiap hari tasyrik itu menyembelih, disampaikan makan, minum, ketika itu takbir, ya. Boleh menyembelih siang, boleh malam, tidak apa-apa, tidak ada masalah, ya. Nah, kemudian ada pun tempat menyembelih di mana seorang pemimpin negara menyembelih. Itu dulu asalnya di masa Rasul begitu, ya. Adapun juga dibenarkan masing-masing muslimin mereka menyembelih di selain tempat sholat. Yang afdal memang di tempat sholat. Adapun kemudian di luar itu juga tidak mengapa, karena adanya memang riwayat yang menyebutkan pembolehan yang seperti itu. Ya. Jadi di sini bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin terjadi di musalla. Artinya apa? Ketika Rasul mengatakan bahwa, ya Aisyah, berikan kepadaku pisau, kemudian apa? Asah dengan batu. Maka Aisyah melakukannya. Kemudian beliau mengambilnya dombanya, beliau menidurkan, kemudian menyembelihnya, dan beliau berdoa Bismillah. Ini cara menyembelihnya, Bismillah, ya, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhah bihi. Jadi kalau kita gimana? Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadha minni wa li ahli, ada min fulan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya dibatin aja, diniatkan dalam hati. Bismillah Allahu Akbar tetap. Bismillahi Allahu Akbar tetap. Niatnya seperti itu. Sebagian Rasulullah SAW. Adapun kalau jamaah haji itu menyembelihnya di Mina, ya, juga boleh di Makkah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan demikian. Jadi kalau manhar itu di Mina. Dan hukum asal ya, disunahkan menyembelih itu hewan kurban sendiri dengan tangannya, ya, jika ia mendapatkan kemudahan untuk itu. Itu sunnahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam duha bi kafshin wa wada'a rijlahu ala sifahihima wasamma wa kabbar. Sesungguhnya Nabi pernah menyembelih 2 kibas. Beliau letakkan
ya, kaki beliau di sisi perut keduanya, lalu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan boleh untuk taukil, mewakilkan, tidak apa-apa. Kepada orang muslim lebih utama seorang yang memahami masalah penyembelihan binatang kurban. Dia tahu syarat-syaratnya, tahu pula sunnah-sunnahnya. Rasulullah juga pernah melakukan. Jadi Nabi waktu itu pernah menyembelih 63 unta. Kemudian setelah itu beliau berikan kepada Ali, dan Ali pun menyembelih selebihnya. Diriwayatkan di situ lebihnya 37 unta. Makruh diwakilkan kalau kitab dalam menyembelih korban. Kenapa? Terikat dengan syariat tadi. Terus kemudian wanita muslimah maka boleh menyembelih. Wanita itu boleh. Apakah dalam keadaan suci ataupun haid, maka nggak apa-apa. Ya. Sehingga ini pendalilan. Nggak apa-apa ya. Karena juga ada kisah budak wanita Ka'ab ibnu Malik waktu dia mengembala kambing di Gunung Salah. Disebutkan di sini Salah itu sebuah gunung di kota Madinah Nabawiyah. Salah satu yang terkena musibah, maka dia mendapatinya lalu menyembelihnya dengan batu yang tajam ya, karena memang persyaratan alat dengan yang tajam. Dan lalu ditanyakan Nabi, beliau mengatakan makanlah, tidak apa-apa. Jadi ibu-ibu boleh nyembelih ya, kalau bapak-bapak nggak ada yang berani. Bahkan riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, dia memerintahkan anak-anak wanitanya untuk menyembelih hewan-hewan kurbannya dengan tangan mereka sendiri. Masya Allah. Ya, ini diriwayatkan Imam Bukhari secara mu'allaq. Kemudian Imam Hakim dalam Mustadrak, sebutkan dalam Fathul Bari. Kemudian kapan seorang muslim makan pada hari raya Idul Adha? Nah ini sunnahnya, kalau Idul Adha maka setelah sholat ya. Jadi harapannya apa? Sehingga sholat Idul Adha itu dilakukan apa? Lebih awal dibanding Idul Fitri. Setelah habis itu dia menyembelih dengan harapan itu dia makan itu. Tapi ini sunnah lah ya, afdaliyah. Kalau kelaparan ya makan. Ya, jadi sholat nanti. Ya, kalau memang kan ada orang-orang yang memang ya sudah dari pagi harus apalah minimal harus kurma atau apa begitu ya. Yang bagus ya kurma sama semangka kalau ada. Baru itu zen. Ya obat juga. Baik. Sekarang kalau berkorban atas nama mayit, nah ini, maka ada dua keadaan berkorban atas nama lil mayyit. Bisa saja ibu kita, bapak kita, ya. Nah, korban untuk lil mayyit, maka ada pertama keadaannya, jika itu wasiat harus dijalankan, ya, atau menjadikannya wakaf untuk dirinya. Jadi kalau dulu mungkin pernah ada ibu kita nazar, pernah berwasiat, maka harus tunaikan. Keadaan yang kedua, mengikutkan kepada yang masih hidup. Maka seorang muslim berkorban untuk dirinya dan keluarganya yang sudah meninggal. Maka ini boleh sebagian riwayat yang sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, dulu kalau kaum muslim menyembelih untuk kuburan, nah ini juga nggak boleh. Artinya nazar, ya korban-korban mereka dan semisalnya. Nah ini tidak dibenarkan, ya. Jadi tidak tepat yang seperti ini. Adapun kemudian kalau berkorban niat secara khusus
ditujukan untuk mayit karena tidak ada apa tadi? Wasiat, ya, tidak dikaitkan, maka ini tidak ada dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Adab-adab ini penting. Jadi jangan dipaksa, jangan kasar. Wajibnya kita untuk apa? Berbuat baik kepada hewan yang kita mau hendak sembelih, sehingga pakai alat yang tajam sehingga tidak menyakiti hewan itu. Dan tidak dibenarkan mengumpulkan. Dia melihat kalau teman-temannya ketika dibantai, dieksekusi, itu tidak benar. Ya, berarti harus ada takbir. Itu diantaranya. Jadi mestinya seperti itu. Jadi memang ya gimana ya, kalau di sana di manhar, di penyembelihan itu kasar-kasar. Akhirnya dagingnya banyak yang lepus-lepus gitu. Ya, kalau di sana begitu mereka. Lebih-lebih kalau orang-orang hitam, waduh kasar sekali. Nah, makanya Rasulullah diturunkan di sana itu memang ya untuk ngajarkan adab. Ya, jadi tidak boleh juga ngasar di depan. Ya pernah, apakah engkau menyembelih dia 2 kali? Nah, itu tidak dibenarkan. Allah perintahkan kita, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. Perhatikan, sampai dalam perang, dalam jihad, ya, di dalam sebuah riwayat Ahmad, Muslim, dalam kitab Sunan, maka disebutkan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Semuanya itu harus baik. Ihsan. Sampai di sana, fa idza qataltum fa'asinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh. Jadi ternyata dalam perang itu bukan ngawur. Ya, ini penting ya. Tak boleh cincang-cincang, tak boleh dibakar. Wa idza bahtum fa'asinul dzibha. Apabila kalian menyembelih, perbaikilah kalian menyembelih. Falyuhid ahadukum falyuhid safratahu. Hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Menyenangkan sembelihannya. Nah, ini penting. Termasuk berlemah lembut terhadap hewan. Ya, jadi seperti itu. Tidak menariknya keras-keras dengan kasar. Ya, sehingga disebutkan Rasulullah begitu meletakkan kakinya di perut kambing. Ya, jadi begitu. Nah, pernah ada riwayat Ibnu Abbas mengisahkan Rasulullah pernah melihat seorang meletakkan kakinya di perut kambing dan dia sedang mengasah pisaunya. Jadi kambing sudah direbahkan, gini dia. Masya Allah. Sedang kambing tersebut melirik padanya dengan matanya. Coba, ya Allah. Kambingnya kan ngelihat, ini lo tak sembelih, gitu kan? Kemudian Nabi mengatakan, mengapa engkau tidak melakukannya, mengasah sebelum ini? Apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Tidakkah engkau mengasah pisaumu sebelum engkau membaringkannya? Jadi seperti itu, bayangkan. Dia ternyata juga punya perasaan. Walaupun Allah ciptakan untuk kita kan, sunnahnya menghadap kiblat dalam menyembelih. Ya, jadi membaringkan kambing atas sisi yang kiri, kanan kiri. Letakkan telapak kaki yang kanan di atas sisi kambing yang kanan. Jadi rebahin kiri bisa di sana, baru yang kaki kanan kita letakkan, tapi tidak diinjak keras, tidak. Jadi begitu, karena memang itu lebih untuk kekuatan. Ya, kemudian dibuka, baru Bismillahirrahmanirrahim dulu, baru kemudian disembelih. Nah, dan menahan kepala kambing dengan tangannya yang kiri. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan ini afdal ya. Ibnu Abbas membenci memakan daging
hewan sembelih yang ketika sembelih tidak menghadap kiblat. Tapi ini sikap warok beliau ya. Tapi bukan haram. Iya. Jadi ketika posisi sapi tak mungkin gimana? Tidak, itu hanya sunnah saja. Jadi bentuk warok sahabat begitu. Nah, jadi itu sebagai bentuk apa? Sunnah. Beda menyembelih unta itu berdiri. Ya, menyembelih unta seperti itu. Jadi sunnah dalam menyembelih dalam keadaan berdiri, terikat kaki kiri depannya dan berdiri di atas ketiga kakinya yang yang lain. Jadi seperti diikat, yang kiri diikat, berdiri begitu. Kalau unta itu lebih manut, beda dengan kambing. Dengan keadaan begitu, sapi juga itu beda. Kemudian dimakruhkan menguliti hewan kurban atau mematahkan lehernya, dia belum mati. Setelah disembelih, itu jangan langsung dikuliti, langsung dipatahkan. Yakinkan dia sudah mati. Ada kan? Yang masih gini-gini. Itu malaikat maut itu baru cabut itu. Ya, jadi seperti itu. Maka seperti itu. Itu makruh, dibenci. Ya. Nah, sehingga menyembelih itu di tenggorokan atau leher bagi yang mampu. Jangan kalian tergesa sehingga ruhnya lepas. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Disebut dengan Yaumun Nahar. Nahar itu sebenarnya ini namanya wadajan. Dua urat yang samping kanan samping kiri. Ini urat besar. Ini harus putus. Ya. Kemudian ada hulkum, ada mar'i, jalan air, jalan minum, kemudian nafas. Jadi memang gitu. Jadi ini, nah, itu afdal. Adapun kalau kambing ini dilihat ininya, kayak kalau kita cakungnya ya, ini ininya, sini dia. Adapun kalau sapi ini agak ke sini, agak lebih mendekati pada kepala dia, ya. Jadi ke sini. Nah, bagaimana seorang muslim mengambil manfaat dari hewan kurbannya, sembelihannya? Disunnahkan untuk memakan daging hewan sembelihan. Diwajibkan untuk bersedekah darinya. Maka Nabi mengatakan fakulu ma batalakum wa at'imu wa fi'atin wa tasaddaqu waddakhiru wa tajiru. Makanlah apa yang lezat bagi kalian, dan kemudian apa? Sedekahkan. Sedekahkanlah, kemudian simpanlah dan mintalah pahala. Jadi artinya apa? Orang yang menyembelih tak apa-apa, dia ambil bagian, tidak ada masalah. Ya. Kemudian kalau sembelihan itu kita wakilkan, maka tukang sembelih kurban tidak diberi hewan kurban sedikit pun sebagai bentuk ujrah. Tak boleh. Bes, karena antum menyembelih kepala sebagai balasan, tak boleh. Bes, kulit sebagai balasan, itu tidak dibenarkan. Maka tukang sembelih sedikit pun tidak boleh diambilkan sebagai bentuk upah. Dan upah itu diambil dari lainnya. Bahkan disebutkan dari kantongnya sendiri. Kisah sahabat Ali, amarani Rasulullah an aquma ala budnih. Rasul merintahkan aku untuk mengurus kurban-kurbannya. Fa uqsima jilalaha. Maka aku pula membagikan apa yang dikenakannya. Artinya pelana dan sejenisnya. Wa juludaha, termasuk kulitnya. Wa amri an la u'tiya al-jazira minna syai'a. Dan aku diperintahkan agar aku tidak memberi penyembelih tadi, ya, dari hewan kurban tadi sedikit pun. Wa qala, Ali mengatakan, nahnu nu'tihi min indina, sehingga kami memberi dari sisi kami. Maka bagi panitia-panitia sebaiknya disedekahkan.
niat sedekah. Ya, sedekahkan aja. Maka oleh sebab itu panitia ini harus pintar-pintar. Ya, jangan hanya ingin meraup faedah untuk kepentingan organisasinya, misal lembaganya atau masjid, jangan berpikir begitu. Ya, siapa sih orang jualan tidak ingin dapat faedah? Impossible. Ya tidak mungkin kan? Pasti. Tapi jangan berpikir begitu. Maka oleh sebab itu disampaikan di awal. Ya, kita yang bagi. Masalah ada orang beli kita, ya sudah. Berarti harganya sekian. Kemudian kalau antum gimana kita panitia menyelesaikan semuanya, maka ada tambahan 50.000 misal. Langsung aja akad di awal. Ya, itu untuk ongkos. Mungkin sembelih, bisa jadi mungkin yang sapi dan sekitarnya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi semua disedekahkan. Tidak boleh dijual. Kalau antum sedekahkan, itu hak orang yang mendapatkan sedekah itu. Ya kan? Tak mungkin dimakan apa, itu hak dia. Ini anak sedekahkan. Kita karena sebagai wakil, berarti kan diamanahkan oleh yang berkorban kepada kita. Karena kita nggak mungkin kalau mubadzir, jika kita nggak terurus sampai kemudian ya kulitnya tidak terurus, ya kita sedekahkan, asalkan antum. Sama juga mungkin kepala, bukan mungkin kaki atau kikil, mungkin juga kulit. Ya kan? Begitu harus akad dari awal. Tapi kalau sampai busuk, tidak karuan, nah berarti ada amanah. Kalau kemudian ada masalah, ya hendaklah taubat kepada Allah Taala. Ini tidak boleh terulang. Nah, makanya di panitia, alhamdulillah kita dapat ajar dari Allah, pahala dari Allah Taala, tapi amanah itu jalan dengan sebaik-baiknya. Belajar kalau belum tahu tentang hukum-hukum kurban, kan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kita sudah sampai kepada hewan-hewan yang tidak boleh dipakai untuk berkorban. Sudah kita bahas. Tapi mengatakan cacat yang tidak boleh, tidak sah, buta sebelah, jelas butanya. Kalau dua-duanya lebih parah. Sakit jelas sakitnya, pincang jelas pincangnya, kemudian kurus, terlalu kurus sampai nggak ada sumsumnya. Dan ini syariat dibatasi. Adapun yang kurang afdal saja. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sempat masuk ada pertanyaan. Kita sudah beli, walaupun memang ada pendapat tidak apa-apa. Karena memang ada ketika seseorang sudah niat kurban, qadarullah kurbannya mati. Maka bagaimana posisinya? Jika dia ada rezeki lain, silakan dia berkorban lagi. Jika tidak, maka insya Allah sudah dapat pahala, niat dia sudah sampai kepada Allah. Demikian pula sapinya lepas, tak jelas kemana. Ya, kalau ada rezeki lain, dia korban lagi. Kalau tidak, insya Allah niatnya sudah tercapai. Nah, gimana sudah beli sapi, qadarullah kelahi sama temannya, kena tanduk matanya, dan diperkirakan sebelah itu sudah nggak bisa sembuh lagi. Boleh nggak tetap dikorbankan? Ya, walaupun kalau emang itu sudah diniatkan, tapi kalau masih baru beli, jangan ganti. Tapi kalau kita sudah beli, tiba-tiba terjadi masalah seperti itu, ya udah tetap dilaksanakan. Artinya itu kan sifatnya juz'iyah parsial, bukan dikatakan tadi sakit jelas sakitnya kan, hanya sebagian. Nah, ada pun hadis dhaif, maka ini yang kadang-kadang laris. Ya, baguskanlah hewan korbanmu kalian, karena itu tunggangan kalian di atas sirat. Naik sirat kok pakai sapi, naik sirat kok pakai kambing, terlalu lambat. Ya enggak. Padahal sementara bagaimana perintah Rasulullah SAW ketika orang meniti sirat? Meniti sirat ini adalah jisr, sebuah jembatan. Jembatan ini bukan seperti jembatan kita loh. Jembatan yang dari bawah naik ke atas. Antum mau ke surga itu naik perjalanan 70 tahun.
70 tahun tahunnya di sana. Sementara kita tahu dalil dalam Quran, satu hari di sini ada 1000, ada 50.000 tahun. Tinggal ngitung. Kan? Maka di sana meniti sirat tergantung amal, tergantung akidahnya. Ada yang kalbar seperti kilat. Nah, itu baru. Ya. Kemudian apa? Ada yang ya terbang burung. Mending. Ya, burung lebih cepat lah daripada sapi, daripada kemudian burung, apa daripada kambing ya. Iya. Jadi tidak ada ya. Nah, ini jelas-jelas hadits dhaif. Yahya bin Ubaidillah bin Abdullah bin Mawhab al-Madani, dia bukan orang yang terpercaya. Maka matrukul hadis, dia tinggalkan hadisnya. Adapun ayahnya Ubaidillah bin Abdullah, maka dia majhul, tidak diketahui. Nah, itu riwayat-riwayatnya. Bahkan ada riwayatnya Rasulullah, apa korban itu? Maka Rasul mengatakan sunnah Nabi Ibrahim, sunnah Nabi Ibrahim. Qalu, fama lana fiha ya Rasulullah? Apa bagi kami ya Rasulullah? Apa manfaatnya? Nabi mengatakan bi kulli sya'ra hasanah. Setiap bulunya itu kebaikan. Demikian bagaimana bi kulli sya'ra min as-suf hasanah. Tapi ini hadisnya maudhu'. Nah. Kemudian ada riwayat, wahai manusia, berkorbanlah dan carilah pahala dengan darahnya. Karena darah apabila mengalir di bumi, ia akan mengalir di tempat penyimpanan Allah Maha Perkasa. Loh, ini ya. Jadi ini juga hadisnya dhaif. Ya, bahkan maudhu', palsu. Jadi tidak ya. Jadi banyak sekali, sebenarnya panjang penjelasannya, karena waktu membatasi kita. Nah, barakallahu fikum. Kita jawab dulu pertanyaannya. Apakah yang didahulukan akikah atau kurban? Karena dari kecil belum akikah. Bolehkah hanya berpuasa Arafah saja? Pertanyaan yang pertama, ya, tidak mengapa kita, karena kebetulan ini adalah hari ya kurban, kita berkurban. Adapun akikah, nasikah, nanti bisa ditunda. Udah dapat rezeki yang lain. Ya, dan hukum asal memang akikah kan kewajiban kedua orang tua kita. Kalau mungkin dulu masih awal. Tapi walaupun ada sebagian ulama, bolehnya kita mengakikah diri kita. Dari kisah Rasulullah SAW pernah mengakikah dirinya. Walaupun itu terjadi apa? Perbedaan pendapat. Nah, jadi tidak apa-apa ya. Jadi karena kalau kurban khusus, bulannya, waktunya khusus. Antum sebelum Idul Adha sah, habis ayam tasyrik juga nggak sah. Jadi ketika itu disembelihnya, artinya apa? Tanggal 10 sampai 13 akhir. Bolehkah hanya berpuasa Arafah saja? Tidak apa-apa, itu afdal. Ya, artinya jelas riwayatnya. Ketika Nabi ditanya, su'ilan Nabi sallam an shaumi yaumi Arafah, maka Nabi yukaffiru sana al-madhi wal baqiyah. Nabi pernah ditanya tentang keutamaan puasa yaum Arafah tanggal 1, tanggal 9. Maka bisa menghapus dosa kalian tahun yang dahulu dan tahun yang akan datang. Masya Allah. Insya Allah semoga hari Senin kita diberikan kemudahan dan kesehatan Allah untuk bisa berpuasa. Bagaimana menyikapi hadis larangan memberi daging korban bagi tukang jagal atau panitia korban? Nah, kalau jadi upah nggak boleh. Kalau itu sudah kok nggak apa-apa. Jadi ini bedain ya. Tukang jagal kalau ini menjadi ujurah buat antum, pengganti sebagai apa istilahnya, ongkos, tidak boleh. Tapi antum kalau mau berikan sedekah sama dia, lain. Akadnya beda. Bisa dipahami? Sedekah, ujurah itu upah. Apa istilahnya? Kompensasi. Kita memakai tenaga dia. Ya, jadi seperti itu. Panitia korban itu sebagai sedekah. Bukan upah loh. Karena panitia kita kasih upah ini nggak boleh. Kalau itu akadnya upah. Ingat ini yang perlu diluruskan niatnya. Panitia juga harus dipahami. Ya, karena antum mulai dari kemarin ini tak kasih upah. Nggak boleh ngawur aja.
tidak benar. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita dari berbagai macam wabah, bala dan penyakit, dan semoga saudara kita yang Allah hari ini uji dia dengan penyakit, apapun penyakit dia, dan semoga Allah berikan ketabahan, dan semoga Allah pula segera untuk mengangkat penyakitnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.